Aku moderatornya ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Martina Saptiani Pertiwi. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Mungkin untuk pemaparan materi yang pertama, dipersilakan kepada pemateri yang pertama juga. Ya, di sini ada pengertian. Ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Robert Quick, tahun 1974, menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Yang kedua ada Skinner, tahun 1938, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya organisme yang kemudian organisme tersebut merespon. Yang ketiga ada menurut Gibson 1985, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan orang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan saran rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit yang siap ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Ada variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Menurut Lunardi, tahun 2004, 3 kelompok variabel yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu atau apa yang dilakukan karyawan meliputi variabel individual, variabel psikologis, dan variabel keorganisasian. Menurut Robbins, ada 3 variabel individu, yakni kemampuan, karakteristik biografis, dan pembelajaran. Kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan ini dibagi menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual yang sering kita sebut dengan IQ, dan kemampuan fisik. Karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan, dan masa kerja dalam organisasi. Yang terakhir ada pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Dilanjut untuk teori dan prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai aktualisasi dari daya kekuatan dalam diri individu yang dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku yang merupakan perwujudan dari interaksi terpadu antara motif dan perlu dengan situasi yang diamati dan dapat bekerja untuk mencapai yang diharapkan individu berlangsung dalam suatu proses yang dinamis. Menurut Michael Jacquius dalam Adahia 2015 menyebutkan motivasi sebagai kegiatan mendorong, dorongan untuk seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, berikut teori dari motivasi Abraham Maslow, yaitu mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Nah, ini berikut adalah piramida dari prinsip motivasi. Yang pertama itu fisiologis, di mana fisiologis ini seseorang misalnya mempunyai rasa kepintaran atau rasa sayang atau rasa cinta. Nah, dari hal itu akan timbullah rasa keamanan, aman dalam diri seseorang. Setelah itu akan terbentuklah sosial terhadap individu lain. Setelah itu adanya penghargaan terhadap hal motivasi tersebut. Nah, barulah dalam pencapaian itu melahirkan aktualisasi diri. Teori motivasi menurut Herzberg, teori 2 faktor. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk
berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Terus ada faktor higiene intrinsik, memotivasi seorang untuk keluar dari ketidakpuasan termasuk di dalamnya. Hubungan antar manusia imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor motivator, intrinsik, memotivasi seorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan. Nah, di antara dua motivasi tersebut, ada antara eksternal yaitu di luar dan internal itu di dalam. Ada teori motivasi Douglas MC Gregor mengemukakan dua pandangan yaitu teori X yaitu teori negatif dan teori Y teori positif. Untuk teori X yaitu pertama karyawan secara tertanam pada dirinya tidak menyukai kerjanya. Karyawan tidak menyukai kerja mereka, harus iklan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. Karyawan melebihi keamanan semua faktor yang bekerja sama. Nah, untuk teori X di sini kita simpulkan bahwa karyawan tersebut tidak nyaman dengan pekerjaannya sendiri. Lanjut untuk teori Y, yaitu teori yang positif. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya, seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan mengarahkan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka berkomitmen pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Nah, untuk kesimpulan dari teori ini, karyawan tersebut merasa nyaman terhadap pekerjaannya. Oke, selanjutnya itu ada teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm tahun 1964 ini tentang teori kognitif motivasi, menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini tidak dapat melakukannya. Jadi ketika orang itu ngerasa tidak bisa melakukan suatu hal, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan, ataupun memang hasil dari pekerjaannya tersebut itu memang bagus gitu. Selanjutnya itu ada komponen yang menentukan tinggi rendahnya dari motivasi. Yang pertama itu ada ekspektasi atau harapan, yaitu keberhasilan pada suatu tugas. Selanjutnya ada instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang terakhir itu ada valensi, yaitu respon terhadap hasil seperti perasaan positif, netral, ataupun negatif. Selanjutnya ada teori motivasi dari Achievement McClellan atau teori kebutuhan berprestasi, yaitu dalam teori ini McClellan 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang akan menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama itu need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Selanjutnya ada kebutuhan afiliansi, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan kebutuhan sosialnya Maslow. Yang tadi udah dijelaskan oleh rekan saya ya. Yang terakhir itu ada need for power atau dorongan untuk mengatur. Selanjutnya ada teori motivasi Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori ini mengetengahkan teori ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan atau eksistensi, hubungan atau keterkaitan, serta pertumbuhan atau growth. Perbedaan teori ini dengan teori Maslow yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alfeder mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dan pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang terakhir itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Ini dikemukakan oleh Edwin Locke yang menyatakan
bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasi. Yang pertama itu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Yang kedua itu tujuan-tujuan untuk mengatur upaya. Selanjutnya ada tujuan-tujuan yang meningkatkan persistensi. Yang terakhir itu ada tujuan-tujuan mendukung strategi-strategi dan rencana kegiatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teori dan prinsip motivasi. Dari Kenneth Harohofer mengumpulkan prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut. Poin pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Pujian lebih bersifat menghargai apa yang telah dilakukan, sedangkan hukuman lebih bersifat menghentikan suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Yang ketiga, motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Yang keempat, pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Selanjutnya, tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila tugas-tugas itu dipaksakan. Yang terakhir, pujian-pujian yang datang dari luar kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. Kemudian, prinsip-prinsip motivasi. Dalam pekerjaan, ada yang bentuknya seperti jaminan upah minimum, ketetapan dalam pemberian kompensasi, bekerjanya sistem motivasi menunjukkan keterbukaan dari manajemen. Motivasi harus dirumuskan hati-hati. Agar berhasil dengan baik suatu sistem haruslah dapat menimbulkan kepercayaan kepada pekerja. Penerapan motivasi dalam organisasi. Hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja. Motivasi merupakan suatu hal yang signifikan, di mana hal ini dikarenakan setiap karyawan dalam suatu organisasi akan membutuhkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, jika karyawan tersebut tidak menyertakan motivasi dalam peningkatan pengetahuan, keahlian tersebut maka akan menghasilkan performance yang kurang bagus, dan begitu sebaliknya. Motivasi juga merupakan hal yang sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan juga dalam peningkatan layanan serta kualitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Ada yang bilang gitu ya, tenaga kerja penting dimotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa motivasi, mereka bekerja dalam keadaan sakit hati yang menjurus pada ketiadaan kontribusi, bahkan terbuka peluang kontribusi yang merugikan. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyiratkan manusia bekerja dimotivasi oleh kebutuhan yang sesuai dengan waktu, keadaan, serta pengalamannya. Tenaga kerja termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana tingkat kebutuhan yang lebih tinggi muncul setelah tingkatan sebelumnya. Masing-masing tingkatan kebutuhan tersebut tidak lain kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan pewujudan diri. Dari fisiologis bergerak ke tingkat kebutuhan tertinggi, yaitu perwujudan diri secara bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tekanan stres individu. Stres biasanya terjadi ketika terlalu banyak yang harus dilakukan dan terlalu banyak pikiran atau tuntutan tidak masuk akal, atau bahkan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak terkontrol. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Sebagai hasilnya, meningkatkan kecelakaan kerja, masalah fisiologis, serta hilangnya hasil tenaga kerja yang berkualitas. Menurut Milutinowicz et al. 2012 mengatakan bahwa stres berhubungan dengan pekerjaan, di mana ketika kapasitas karyawan berbanding terbalik dengan pemenuhan lingkungan kerja. Selanjutnya, menurut Claridge 1996, stres berarti reaksi fisik dan psikologis ambigu yang ditunjukkan terhadap tindakan yang dirasakan sebagai tanda bahaya
dan peringatan bagi kesejahteraan dan ketenangan orang. Next slide. Selanjutnya, stres organisasi disebabkan oleh tumpang tindih perlawanan yang diharapkan dari karyawan dan kapasitas mereka. Tingkat stres yang tinggi menyebabkan berbagai kerusakan fisiologis, psikologis, dan perilaku pada seseorang. Memengaruhi kesatuan fisik dan mental karyawan, mengurangi kinerja, dan individu mengalami mekanisme pengambilan keputusan yang sulit dan ketidakstabilan perilaku. Hasil stres pada individu secara fisiologi menyebabkan penyakit jantung, sakit kepala, dan sakit punggung, kanker, diabetes, sirosis, paru-paru, dan penyakit kulit yang diamati. Secara psikologis menyebabkan masalah seperti masalah keluarga, mengalami gangguan tidur atau tidur tidak teratur, depresi, maupun gangguan psikologis yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Sumber penyebab stres ada 4. Yang pertama lingkungan, tekanan sosial, fisiologis, dan pikiran. Faktor penyebab stres juga ada 3. Yang pertama ada faktor lembaga atau organisasi, yang kedua faktor kepribadian, dan yang terakhir ada faktor interaksi keluarga dan pekerjaan. Mengatasi stres juga dapat dilakukan dengan cara pertama melakukan audit oleh lembaga atau organisasi melalui kuesioner dan wawancara. Yang kedua, menyebarkan kesadaran dan informasi yang efektif terkait stres. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan program manajemen stres bersama dokter. Yang terakhir, pentingnya kebiasaan rutin. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sebelumnya udah dijelasin ya gitu. Untuk perilaku sendiri tadi udah dijelasin sama rekan saya. Itu ada pengertian dari Robert Quick, ada dari Skinner juga, terus ada menurut dari Gibson tahun 1985. Nah, untuk variabel yang mempengaruhi perilaku individu juga tadi sudah dijelaskan menurut Winabi tahun 2004. 3 kelompok variabel yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu atau apa yang dilakukan karyawan meliputi variabel individual, variabel psikologis, serta variabel keorganisasian. Selanjutnya juga tadi udah dijelasin mengenai teori-teori dan prinsip motivasi. Nah, untuk teori-teorinya sendiri dari beberapa ahli ya, tadi ada dari teori Maslow yang pemenuhan fisiologis, keamanan, sosial, serta penghargaan serta aktualisasi diri. Seperti itu ada dari teori motivasi Hansberg, terus ada dari teori motivasi Douglas McGregor, serta ada teori motivasi Froome, ada teori motivasi Achievement McClellan, ada teori motivasi Clayton Alderfer, ada teori penetapan tujuan juga seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Reina ya, ada 6 prinsip-prinsip motivasi gitu. Yang pertama ada pujian lebih efektif, terus ada motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri dan yang lainnya. Teori dan prinsip motivasi juga tadi ada, prinsip-prinsip motivasi maksudnya tadi ada 5 ya, setelah dijelaskan juga penerapan motivasi dalam organisasi itu seperti apa. Terus tekanan stres individu, nah mungkin dari teman-teman sendiri perlu diperhatikan ya untuk tingkat stres dari individu sendiri seperti apa, apalagi misalnya teman-teman semua udah misalnya jadi HRD ataupun bagian perkantorannya dari sebuah industri misalnya, ataupun dari organisasi. Tingkat stres ini penting diperhatikan karena menurut penjelasan yang telah dijelaskan tadi juga, tingkat stres yang terlalu stres itu akan menyebabkan beberapa penyakit seperti paru-paru, jantung, dan yang lain-lain yang tentunya sangat berbahaya. Nah, ketika tingkat stres naik juga mungkin nanti para karyawan akan merasa produktivitas dalam bekerjanya turun sehingga mempengaruhi kepada
misalnya departemen ataupun hal yang lainnya dalam suatu perusahaan atau industri seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, komen, and like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.